Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita sudah ada di akhir pekan. Mari hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan di kitab 1 Samuel pasal yang keempat. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian itu sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita. Siapakah yang dapat menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, "Keributan apakah itu?" Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya, anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertua dan suaminya." Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas." Salah kaprah adalah situasi di mana seseorang melakukan kesalahan yang telah sering dilakukan sehingga sesamanya menganggap itu sebagai hal yang benar. Israel salah kaprah
ketika menghadirkan tabut perjanjian di tengah peperangan dengan orang Filistin. Pikir mereka Tuhan akan menyertai ketika mereka berperang dan memberikan kemenangan jika tabut perjanjian ada di tengah mereka. Nyatanya mereka justru kalah telak dan 30.000 orang pasukan gugur dalam peperangan itu. Ketika tabut itu dirampas oleh orang Filistin, tidak hanya pasukan Israel yang berduka. Imam Eli yang juga baru saja kehilangan 2 anaknya, sesuai dengan nubuatan yang ia terima dari seorang abdi Allah di pasal yang kedua, ia juga berduka sampai kematian menjemputnya. Ia dan menantunya berduka untuk 2 alasan, kehilangan keluarga dan kehilangan tabut perjanjian dari antara umat Israel. Entah apa yang membuat Israel lupa bahwa Tuhan itu Allah yang hidup dan maha hadir. Meskipun tanpa tabut perjanjian, Tuhan itu selalu ada bagi umat pilihannya. Kesalahan yang mereka lakukan adalah mereka tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu untuk peperangan dan langkah mereka membawa tabut perjanjian di tengah-tengah peperangan. Mereka melupakan Tuhan dan seolah-olah hendak mengatur Tuhan. Jika ada tabut perjanjian, maka Tuhan juga ada. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kini kita belajar. Apakah di setiap langkah hidup kita sudah dan selalu melibatkan Tuhan? Baik mulai dalam perencanaan maupun ketika kita melangkah dalam mewujudkan rencana itu. Jangan-jangan kita seperti umat Israel yang berusaha mengatur Tuhan. Tuhan hanya dibutuhkan di saat-saat tertentu saja sesuai kebutuhan kita. Ataukah kita sudah belajar menghormati Dia dengan selalu menyadari kehadirannya di setiap langkah hidup kita. Mulai dari perencanaan sampai pada mewujudkan rencana, bahkan ketika rencana itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, maupun Tuhan izinkan terjadi sesuai dengan apa yang kita ingini, Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, mari syukuri, hayati, dan selalu menyadari kehadiran Tuhan yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk akhir pekan yang boleh kami nikmati mulai dengan pagi ini. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Kami rindu, kami terus menyadari dan menghormati hadirat Tuhan yang selalu ada detik demi detik, hari demi hari dalam kehidupan kami. Tolong kami agar kami boleh senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga ketika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, baik yang sesuai dengan kami rencanakan maupun di luar perkiraan kami selalu siap karena kami tahu Tuhan ada bersama kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini di akhir pekan ini. Mohon Tuhan menyertai kami, melindungi kami, menjagai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin.